Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Inilah Sanggar Cerita mempersembahkan Awan Putih Berarak di Fujiyama. Kau di sini, Yamatsu? Oh, Bapak Pendeta. Iya, aku datang untuk memberi peringatan padamu, Yamatsu. Hah? Ya, aku sebagai pendeta, penjaga kuil-kuil dewata, aku merasa mempunyai kewajiban memberi peringatan kepada umatnya yang tersesat, termasuk kau. Aku tersesat? Aku tahu bahwa kau sekarang ini begitu melalaikan ibadat-ibadatmu. Tapi apa, Yamatsu? Yang jelas, tindakanmu itu mengundang kemarahan para dewata yang bersemayam di kuil-kuil kita. Tetapi saya harus bekerja keras demi anak-anak saya, Bapak. Anak saya begitu banyak. Lebih lagi sekarang ini harga kayu begitu murah. Jadi saya harus mendapatkan kayu sebanyak-banyaknya. Dan tak ada waktu sama sekali untuk sembahyang. Itu alasanmu. Tetapi apakah kau berani menanggung segala akibatnya? Akibat apa, Bapak? Maukah kau sehabis mati nanti kau kembali lagi ke dunia ini dan menjelma sebagai seekor katak atau seekor tikus? Hah? Menjelma jadi binatang? Kiranya tidak, bukan? Nah, aku sebagai pendetamu hanya memberi peringatan kepadamu. Dan ini semua hanya demi kebahagiaanmu. Oh, iya Bapak. Nah, bagus. Tetapi toh betapapun, semuanya ini terserah padamu. Kupikir benar juga kata-kata Bapak Pendeta itu. Akhir-akhir ini aku terlalu mengabaikan ibadatku. Hei, jadi binatang. Hei, betapa menjijikkan. Tidak mau aku. Oh Dewa, ampunilah hambamu yang berdosa ini. Aku tahu bunga-bunga indah di hutan ini ciptaanmu belaka. Cercit burung-burung terdengar, merdu adalah lantaran kemurahanmu juga. Pak, sekarang ini maksudmu bagaimana sih, Pak? Maksud bagaimana apa? Kau acuh tak acuh saja akan keadaan anak-anakmu. Tak acuh akan kebutuhan sehari-hari untuk rumah ini, Pak. Maksudmu ini apa-apaan sih? Aku mau menebus dosaku yang dulu-dulu. Pak, aku sudah cukup bersabar untuk membiarkanmu beberapa hari belakangan ini untuk berpikir saja di kamarmu. Tapi anak kita butuh makan toh, Pak. Tapi aku tidak mau membuat marah dewata. Tapi aku juga tidak mau anak-anak merengek kelaparan. Memalukan didengarkan tetangga. Bu, dulu aku sudah begitu lama mengabaikan dewata. Kulupakan semua ibadah-ibadahku.
Dan aku juga tidak mau seandainya aku mati lalu menjelma jadi seekor tikus, Bu. Maka itulah, mulai saat ini aku insaf. Aku harus berdoa bagi para dewa sebanyak-banyaknya. Anak-anak itu tidak mengerti urusan orang tua, Pak. Mereka lapar. Seketika itu juga menangis. Dan aku juga tidak mau kalau mesti bersusah payah sendirian. Loh, kau tidak mau mendengar kata-kata aku, Bu? Aku butuh berdoa. Anak-anak tak butuh doa-doamu itu, Pak. Mereka butuh makan. Aku tidak mau dihukum dewa tabu. Aku tidak mau menjadi orang terkutuk. Kau sekarang memang menjadi malas, Pak. Tak malu dengan tetangga-tetangga ya. Kau telah membiarkan istrimu terseok-seok membanting tulang sendirian. Aku bermandi keringat di pasar, mencari upahan menumbuk padi orang, sementara kau hanya enak-enakan saja di rumah. Kau berani membentak-bentak aku ya? Aku akan pergi dan tak akan kembali lagi. Pak! Bu, ayah sudah lama tidak pulang ya, Bu? Iya, entahlah. Apa sih salah kita hingga ayah meninggalkan kita, Bu? Sudahlah, ibu sendiri juga tidak tahu. Ayah kejam ya, Bu? Sudahlah, Nak. Ya, mengapa ibu dulu begitu keras terhadap ayahmu itu? Ya, mungkin ini juga salah ibu. Tidak, Bu. Memang ayah yang jahat. Masa dia begitu tega membiarkan ibu bekerja sendirian? Memang ayah pemalas dan tidak tahu malu. Biarlah yang sudah, ya sudah. Sekarang kita sendiri yang harus berikhtiar, Nak. Ya, Bu. Saya akan selalu membantu ibu. Maka itulah, sekarang tidak usah kau pikirkan ayahmu lagi. Kau sebagai anak ibu yang terbesar haruslah bekerja giat. Kasihanilah adik-adikmu itu. Ya, Bu. Aku pasti akan selalu mendampingi ibu. Anak-anak, sementara itu Yamatsu di dalam pengembaraannya sampailah di sebuah hutan yang lebat. Dengan menyandang kapaknya, ia nampak tidak begitu khawatir akan kelebatan hutan itu. Pikirannya hanya satu, ia akan menuju puncak Gunung Fuji untuk bertapa. Dia akan berdoa terus-menerus untuk menebus dosanya, mengabaikan ibadah di masa-masa yang lampau. Dia tersenyum ketika puncak gunung itu telah nampak di ujung matanya. Tiba-tiba hatinya menjadi berdebar-debar ketika sayup-sayup didengarnya sebuah suara. Ada suara orang di tengah hutan lebat begini. Apa itu? Coba akan ku cari di mana mereka. Sekak. Mudah. Aku jalan ke sini. Mau apa? Wah, kau pintar juga. Tentu dong. Ayo cepat jalan. Sebentar. Jangan sombong kau. Nah, sekarang ku ajukan pion ini ke sini. Wah. Aku terjebak. Tapi sebentar. Sebentar. Ada orang. Lihat tuh. Oh ya, cepat lari. Ayo. Apakah mataku tidak salah lihat? Wah, gila. Dua orang yang main catur tadi berubah jadi serigala.
Tapi betapapun serigala-serigala itu akan tetap saya kejar. Siapakah mereka sebenarnya? Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Anak-anak, kalian mendengar Yamatsu terpekik ya? Nah, tentunya kalian bertanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan Yamatsu? Ia merasa kakinya tersangkut di pohon. Tiba-tiba saja rambutnya menjadi panjang sampai menyentuh tanah. Jenggotnya menjadi berjumbai-jumbai berwarna putih. Dan matanya pun terbelalak. Kapaknya yang terbuat dari baja tulen itu telah berubah menjadi setumpuk karat dan tangkainya telah menjadi debu. Semuanya bertebaran dan berserakan di tanah. Ia pun terus terayun-ayun di pohon raksasa itu. Pohon ini rubuh. Atau aku jatuh dari pohon? Atau aku baru saja mimpi? Dan rasa-rasanya hutan di sekitarku ini telah berubah. Waduh, pusing aku. Apa ini semua yang terjadi? Iya, baru aku ingat. Aku baru saja bertengkar dengan istriku. Mengapa aku begitu tega meninggalkan istri dan anak-anakku di dalam keterlunta-luntaan? Dengan diri yang kebingungan, Yamatsu menuruni gunung itu selangkah demi selangkah. Dalam perjalanan itu, Yamatsu terheran-heran karena dia merasakan keadaan sekelilingnya sudah banyak berubah. Ketika ia sampai di muka pondoknya, mulutnya ternganga. Ia menjadi semakin bingung karena pondok itu tinggal puing-puing belaka. Rasanya ada yang kakek cari. Kakek? Iya, kek. Kelihatannya kakek agak kebingungan. Bisakah kiranya aku menolongmu? Aku mencari rumahku. Mencari rumah kakek sendiri? Kok aneh? Loh. Aneh bagaimana sih, Nek? Masa dengan rumah sendiri kok lupa? Kalau tidak salah, rumah yang ada di depanku ini adalah rumahku, Nek. Tetapi kok menjadi begini? Rumah itu sudah lama tidak ada yang menempati. Sejak aku lahir, aku sudah menemukannya sebagai puing-puing, kek. Bagaimana ini mungkin? Apa maksudmu, kakek tua? Ya, bagaimana ini mungkin, Nek? Aku baru saja meninggalkan rumahku beberapa jam yang lalu. Mungkin kakek keliru. Keliru bagaimana? Sekarang aku sudah yakin bahwa rumah ini adalah rumahku. Tetapi aku heran, mengapa sekarang bisa berubah macam begini? Kau jangan main-main, kakek tua. Aku adalah penghuni tertua di kampung ini. Dan selama hidupku, aku baru melihat kau. Juga baru kali ini. Nah, janganlah main-main, kek. Siapakah kakek ini sebenarnya? Aku Yamatsu. Loh,
Mengapa wajahmu menjadi aneh begitu? Memang kau suka main-main, kakek tua. Apa kau ini sebenarnya sudah gila? Atau hanya ingin membohongi saya saja? Aku jadi bingung. Maksudmu ini apa sih, Nek? Kau pembohong, kek. Bagaimana aku bisa percaya? Yamatsu hidup di desa ini sudah 300 tahun yang lalu. Ya, pada suatu hari ia berselisih dengan istrinya. Ia marah, kemudian meninggalkan istrinya begitu saja. Kata orang, dia menaiki Gunung Fuji. Dan sejak saat itu, tidak seorang pun pernah melihatnya kembali. 300 tahun? Iya. Tidak mungkin. Aku baru saja meninggalkan rumah beberapa jam yang lalu. Jadi, benar kakek ini bernama Yamatsu? Tidak percaya ya sudah. Iya. Sekarang aku baru tahu masalahnya. Iya. Aku tahu. Nek, kau jangan membuat aku jadi bingung, Nek. Aku telah mendengar cerita dari orang-orang tentang orang yang bernama Yamatsu ini. Jangan berbelit-belit, Nek. Katakanlah di mana sekarang tinggalnya istri dan anak-anak saya itu. Semuanya telah mati dan dikuburkan. Bahkan cucu-cucumu pun telah lama meninggal. Meninggal? Iya. Telah meninggal, Nek? Iya. Mengapa kau kelihatannya heran? Nah, Yamatsu, kiranya sekarang semuanya telah menjadi jelas, bukan? Pikirkanlah, setelah semuanya berlalu hampir 300 tahun, kau masih mengharapkan bisa bertemu dengan istri dan anak-anakmu lagi. Apakah itu masuk di akal? Ya. Sekarang saya tahu. Nah, kiranya sekarang kau telah menjadi sadar, Yamatsu. Dewa-dewa membiarkan kau hidup selama itu hanya karena hukuman yang diberikannya sebagai akibat kemalasanmu. Tiap-tiap orang di desa ini tahu bagaimana kejimu mengalpakan istri dan anak-anakmu. Iya. Aku tahu. Aku insaf kini. Aku menyesal telah menyia-nyiakan istriku. Dan sekarang, dalam keinsafanku ini, rasanya saat ku hampir tiba, aku berpesan kepadamu dan juga sampaikan kepada orang yang kebetulan kau jumpai bahwa orang tak cukup hanya bersembahyang saja, tetapi dia juga harus bekerja keras. Yamatsu. Demikianlah anak-anak, setelah mengucapkan pesannya yang terakhir pada nenek tadi,
Yamatsu pun menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Saat meninggalnya itu dibarengi dengan petir yang menggelegar-gelegar, dan saat petir itu menjadi reda, jasad Yamatsu hilang tak tentu rimbanya. Penduduk di lereng Fujiyama mengatakan bahwa rohnya berubah menjadi awan-awan putih yang selalu menari-nari dan berputar-putar di lereng Gunung Fuji. Kata mereka, itulah pertanda dari Yamatsu yang rindu dan selalu mencari-cari istri dan anak-anaknya. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection.